Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 atas dasar nama Elvin Nuryani dengan NPM 2110552010 pada saya Mas Nana NPM 211055201051 dengan tema dari mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan yaitu etika dan tanggung jawab dalam sosial. Untuk pembahasan saya akan berikan kepada Elvin Nuryani kepada Elvin. Etika, secara bahasa etika lahir dari bahasa Yunani etos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan, sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Next. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban dan hak dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan masyarakat. Adapun banyak jenis etika yang dijumpai di sekitar lingkungan, misalnya etika dalam berteman, etika dalam berprofesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, atau dalam melakukan etika bisnis dan semacamnya. Karakteristik etika. Ada 4 karakteristik etika, yaitu etika bersifat mutlak, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Macam-macam etika itu didasarkan jenisnya, cakupan, dan lingkungannya. Berdasarkan jenisnya, yaitu etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu. Kemudian ada etika deskriptif, adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar dalam hidup ini atas perkara yang mereka miliki. Kemudian yang berdasarkan cakupannya etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua ada etika umum, merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Kemudian berdasarkan lingkungannya, etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Ada etika sosial, merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban setiap perilaku individu sebagai umat manusia. Etika bisnis merupakan etika bisnis juga dikenal sebagai etika korporasi, merupakan suatu bentuk etika terapan atau etika profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral atau masalah etika yang muncul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan organisasi bisnis secara keseluruhan, terlepas dari tuntutan dan tekanan di atasnya. Perusahaan berdasarkan keberadaannya terikat oleh etika bisnis. Ada 2 alasan, yaitu karena apapun bisnisnya tidak mempengaruhi stakeholders. Kedua, setiap titik tindakan merupakan lintasan etis serta jalur tidak etis di mana keberadaan bisnis dibenarkan oleh alternatif etis yang bertanggung jawab dalam memilih. Kemudian lanjut oleh partner saya, Rahmat Masnan. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan etika bisnis di perusahaan. Etika bisnis di perusahaan pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan
memastikan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya, trust-based organization. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai, yaitu employee relation management. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan diri sendiri. Terkait erat dengan ini adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Alasannya bervariasi. Pertama, tujuan ekonomi, motivasi diri, motivasi eksternal, motivasi pegawai, pengurangan biaya, dan kepatuhan. Dalam melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility, faktor keberhasilan yang penting adalah strategi, implementasi operasional dan komunikasi komitmen CSR. Selain itu, kemauan untuk berdialog serta kemampuan beradaptasi dan belajar juga sangat penting. Berikan perhatian khusus kepada hal-hal seperti nilai hidup, komunikasi otentik, dan CSR sebagai bagian strategis bisnis untuk mengukur keberhasilan CSR itu sendiri. Tanggung jawab sosial bisnis. Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan stakeholders lain untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, namun juga mendapatkan keuntungan secara sosial. Secara umum, alasan terkait bisnis untuk melaksanakan biasanya berkisar pada satu ataupun lebih dari argumentasi berikut seperti sumber daya manusia, manajemen risiko, membedakan merek, dan surat izin usaha. Terdapat studi kasus, contoh studi kasus yaitu strategi pembiayaan pada lembaga Islam melalui tanggung jawab sosial Bank BRI Syariah. Permasalahannya ada 3: pendanaan pendidikan, implementasi CSR, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Dengan pendanaan pendidikan, salah satu tantangan utama dalam pendidikan adalah masalah pendanaan. Proses pendidikan tidak bisa berjalan optimal tanpa pendanaan yang cukup. Pendanaan pendidikan merupakan komponen instrumental yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi CSR. Bank BRI Syariah mengimplementasikan CSR di bidang pendidikan untuk mendukung kualitas pendidikan masyarakat. Namun, ada tantangan dalam memastikan bahwa CSR dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak signifikan pada komunitas yang dilayani. Untuk kolaborasi dengan institusi pendidikan, kolaborasi antara Bank BRI Syariah dan institusi pendidikan dalam program CSR memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Elvin Nuriani, dipersilakan. Berikut ini adalah studi kasus strategi pembiayaan pada lembaga Islam melalui tanggung jawab sosial Bank BRI Syariah. Metode penelitiannya adalah penelitian menggambarkan dan menjelaskan kegiatan pada Bank BRI Syariah Indonesia dengan menggunakan penelitian pustaka, yakni pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi-informasi di media sebutan CSR BRI Syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang dimana penelitian ini memaparkan dan menjelaskan tanpa adanya perhitungan data, serta dalam penggunaan sumber data melalui sumber data kedua, yakni sumber data sekunder. Hasilnya yaitu hasil dari studi kasus ini adalah BRI Syariah dalam menjalankan CSR dalam bidang pendidikan memberikan program yang bernama Faedah Pendidikan
yang bertujuan guna menyokong kualitas pendidikan di masyarakat. Pada tahun 2018, perseroan telah menjalankan sekitar 33 kegiatan diantaranya, yaitu mengadakan pembiayaan beasiswa terhadap mahasiswa yang berprestasi yang tergolong dalam mahasiswa duafa di 9 perguruan tinggi, lalu memberikan beasiswa kepada anak pegawai BPI Syariah yang levelnya pekerja biasa, memberikan bantuan pembiayaan renovasi madrasah dan PAUD di Bogor, Palangkaraya, serta Lebak, Banten, serta mengadakan kegiatan simpel atau simpanan belajar di seluruh Indonesia pada tahun 2017. Lalu BRI Syariah menggandeng Basnas untuk mengadakan program santri yakni pembudidayaan burung puyuh. Lalu ada juga salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BRI Syariah, yakni UI Wonosobo Semarang pada tanggal 24 Februari 2020 mengadakan nota kesepahaman atau MOU. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility bukan saja guna melengkapi kewajiban berdasarkan hukum serta moral, namun ia hadir sebagai strategi untuk masyarakat dan juga perusahaan agar bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Apabila tanggung jawab sosial ini ditiadakan, akan berdampak pada perusahaan. Salah satunya yaitu banyak menanggung pembiayaan, tetapi jika sebaliknya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dengan baik, di antaranya memastikan pendistribusian pembiayaan dengan adil dan benar, maka hal ini nantinya akan menimbulkan berkemanfaatan pada kurun waktu yang panjang bagi perusahaan. Saya kembalikan ke Rahmat. Terima kasih sudah pada titik ini saya sampaikan. Terima kasih banyak. Demikian presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.